Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Aziz Sultan. Saya merupakan mahasiswa PJJ PAI. Di sini saya mau membuat tugas video untuk mata kuliah praktek ibadah. Jadi materinya akan saya bahas adalah tentang toharoh. Secara sederhana, toharoh artinya adalah bersuci, yaitu usaha seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas dan najis, baik secara lahir seperti mencuci anggota tubuh, pakaian, dan tempat ibadah, maupun secara batin, yaitu membersihkan hati dari dosa dan sifat tercela. Jadi singkatnya, taharoh adalah upaya menjaga kebersihan dan kesucian diri agar dapat melaksanakan ibadah dengan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, di dalam Islam ada istilah taharoh, yaitu bersuci. Nah, salah satu bentuk dari taharoh yang paling sering kita lakukan adalah berwudu. Ternyata, wudu bukan sekedar membasuh anggota tubuh dengan air, tetapi juga cara kita mensucikan diri lahir dan batin sebelum menghadap Allah. Definisi wudu yaitu mencuci beberapa anggota tubuh dengan air yang suci mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil. Tujuannya supaya ibadah kita seperti sholat, tawaf, atau memegang Al-Quran itu menjadi sah. Langkah-langkah wudhu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu hingga siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Tapi teman-teman, wudhu itu bukan hanya sekedar sah sholat. Nabi SAW pernah bersabda bahwa ketika seseorang berwudhu dengan sempurna, dosa-dosanya akan keluar bersama tetesan air terakhir dari tubuhnya. Jadi bukan cuma bersih secara fisik, tetapi juga suci secara spiritual. Masya Allah, betapa indahnya Islam mengajarkan kita untuk selalu memulai ibadah dengan kebersihan, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Coba deh bayangkan, kalau setiap kali kita berwudu, kita benar-benar sadar bahwa ini adalah bentuk taubat kecil sebelum kita berdiri di hadapan Sang Pencipta. Mungkin sholat kita akan lebih khusyuk dan hati kita lebih damai, dan wudu juga bisa menjadi momen menata hati, dari yang tergesa-gesa menjadi lebih tenang, atau dari yang lupa menjadi lebih ingat, atau dari yang kotor menjadi suci. Seperti apa yang pernah saya alami sebelumnya. Saat itu saya sedang melaksanakan ujian kenaikan tingkat, dan saya tidak bisa berhenti overthinking, memikirkan banyak hal. Apakah saya akan lulus atau tidak? Apakah saya akan bisa menjawab semua pertanyaan atau tidak? Saya sangat tertekan dan akhirnya saya tidak bisa fokus. Kemudian ada salah satu teman saya yang menyarankan saya untuk mengambil wudhu. Kata dia, coba kamu ambil wudhu, siapa tahu kamu bisa lebih tenang. Saya heran, apa hubungannya dengan wudhu? Tapi karena saat itu saya sudah tidak ada energi, akhirnya saya mengikuti apa yang diucapkan oleh teman saya. Saya pun mengambil wudhu. Setelah selesai, alhamdulillahnya pikiran saya jauh lebih tenang. Semua pikiran-pikiran kacau, overthinking itu seketika hilang, dan saya menjadi lebih percaya diri untuk melaksanakan ujian. Singkat cerita, setelah hasil ujian itu keluar, alhamdulillahnya saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Jadi kesimpulan dari cerita saya adalah bukan wudhu yang bikin nilai kita itu naik, tapi dengan berwudhu kita bisa menjadi lebih tenang dan rileks, sehingga kita lebih percaya diri. Jadi teman-teman,
Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap wudhu. Jangan hanya sekedar mengguyur air di wajah, tetapi juga rasakan maknanya. Setiap tetes air yang jatuh, biarlah menjadi saksi bahwa kita ingin memperbaiki diri. Karena tohara bukan sekedar bersih, tapi tentang menjadi layak di hadapan Allah. Dan wudhu adalah langkah pertama menuju kesucian hati. Sekian dari saya. Saya sadar bahwa apa yang saya ucapkan masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak kesalahan. Jadi saya memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.